Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Afifur Rahman, NIM 2410 3210 19. Saya akan mempresentasikan tentang laporan kuliah tamu yang bertema akselerasi ekonomi hijau melalui inovasi sirkular, yaitu pemateri kita Bu Ratna Diastuti, SPMP. Seminar ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa agribisnis mengenai konsep ekonomi hijau, implementasi ekonomi sirkular, dan relevansinya terhadap ketahanan pangan Indonesia. Topik ini sangat relevan mengingat tantangan global yang semakin kompleks, perubahan iklim kelangkaan dan sumber daya alam, dan ancaman terhadap keamanan pangan. Definisi ekonomi hijau. Model pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Pertama yaitu rendahnya karbon, mengurangi emisi gas rumah kaca dan berbagai sektor produksi dan konsumsi. Yang kedua yaitu efisien sumber daya, menggunakan energi air dan bahan baku secara hemat dan optimal. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan, meminimalkan pencemaran dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas ekonomi. Yang keempat yaitu inklusif, manfaat ekonomi dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat secara merata. Tantangan hubungan ekonomi sirkular, tantangan ekonomi hijau, ketergantungan bahan bakar fosil yang masih sangat tinggi dalam sistem energi global dan nasional. Yang kedua yaitu biaya awal tinggi untuk investasi infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu kesenjangan akses ke teknologi hijau di negara berkembang termasuk Indonesia. Ekonomi sirkular, sistem ekonomi yang mengutamakan reuse, repair, dan recycle untuk meminimalkan limbah menciptakan siklus tertutup yang mengurangi penggunaan sumber daya baru berbeda dari ekonomi linear yang berfokus pada bahan baru dan menghasilkan limbah. Ekonomi sirkular adalah strategi konkret untuk mencapai ekonomi hijau. Keduanya saling mendukung dalam pembangunan keberlanjutan. Contohnya yaitu akselerasi. Pabrik mendaur ulang plastik bekas menjadi produk baru, sekaligus mengurangi limbah dan pencemaran. Prinsip pentingnya ekonomi sirkular. Empat prinsip ini saling berkaitan dan menciptakan siklus ekonomi yang berfokus pada penghematan sumber daya. Yang pertama yaitu sumber daya terbatas, mengatasi keterbatasan sumber daya alam dan semakin menipis akibat eksploitasi berlebihan. Kurang kurangnya polusi, mengurangi polusi dan dampak lingkungan akibat produksi limbah yang terus meningkat. Yang ketiga yaitu hemat biaya, menghemat biaya produksi dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Implementasi di berbagai sektor industri. Yang pertama yaitu sektor tekstil, menggunakan bahan daur ulang atau limbah kain untuk menghasilkan pakaian baru. Sektor elektronik, daur ulang komponen elektronik dan pengurangan limbah elektronik berbahaya. Kemasan, penggunaan kemasan yang dapat diisi ulang atau dibuat dari bahan ramah lingkungan. Konstruksi, pemanfaatan kembali material bangunan untuk mengurangi kebutuhan biaya lainnya. Manfaat tantangan ekonomi sirkular. Yang pertama, efisien biaya, pengurangan pembelian bahan baku baru melalui daur ulang dan penggunaan ulang. Yang kedua, yaitu reputasi positif, citra perusahaan meningkat di mata konsumen yang peduli lingkungan. Yang ketiga, yaitu peluang inovasi, mendorong riset dan pengembangan produk serta proses baru yang lebih efisien. Yang keempat, keberlanjutan bisnis, memastikan keberlangsungan usaha jangka panjang di tengah keterbatasan sumber daya. Tantangan implementasi yaitu biaya awal implementasi, investasi besar untuk infrastruktur dan teknologi daur ulang. Yang kedua, kendala teknologi, keterbatasan teknologi pengolahan limbah dan material daur ulang yang lebih efisien. Yang ketiga, regulasi, belum adanya kebijakan yang secara khusus mendorong ekonomi sirkular. Yang keempat, budaya konsumen, masyarakat masih terbiasa dengan pola konsumsi ekonomi linear. Langkah menerapkan ekonomi sirkular. Desain produk sirkular, merancang produk sejak awal dengan mempertimbangkan kemudahan daur ulang dan umur panjang. Pendidikan kesadaran konsumen, meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sirkular. Optimalisasi rantai pasok, membangun rantai pasok terintegrasi yang berorientasi pada penggunaan kembali material. Inovasi teknologi daur ulang, investasi dalam riset pembangunan tersebut, pengolahan limbah yang lebih canggih. Ketahanan pangan. Kondisi ketika semua orang setiap saat memiliki akses terhadap pangan yang cukup aman, bergizi, dan terjangkau menurut VOQ terdapat 4 aspek utama, yaitu
availability, ketersediaan pangan, akses pangan. Yang ketiga yaitu utilism, pemanfaatan pangan. Yang keempat yaitu stabilitas pangan. Kesimpulan dari rekomendasi ini yaitu ekonomi hijau sebagai landasan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Yang kedua yaitu sirkular mendukung hijau. Ekonomi sirkular menjadi instrumen strategis dalam akselerasi pencapaian tujuan ekonomi hijau bersifat komplementer. Yang ketiga yaitu ketahanan pangan terkuat. Empat aspek ketahanan pangan dapat diperkuat melalui penerapan prinsip ekonomi hijau dan sirkular dalam sistem agribisnis. Yang keempat itu perlu kal- kolaborasi multi pihak, dukungan kebijakan, pengembangan teknologi, dan perubahan budaya melalui kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.